Bab 2725 sampai bab 2728. Setelah itu, mereka bertiga kembali keluar melalui jalan semula. Ketika mereka melewati jalur air, mereka bertemu dengan laba-laba air, menunggu mereka di tengah jalan, dan melompat-lompat di sekitar rakit bambu. Namun kali ini ular besar tersebut telah dibunuh oleh Draven, dan tidak ada ular serupa lainnya, sehingga mereka keluar dari lubang air dengan lancar. Mereka bertiga kembali ke kedai, dan Delevine mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chong dan Liu Jing. Dia ingin pulang dan menyebarkan berita bahwa saudaranya telah meninggal. Ye Chong dan Liu Jing juga bersiap untuk kembali dari Van Digang, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke makam pedang Dewa Pedang Krisan. Makam pedang Dewa Pedang Krisan berada di Tanah Basu. Namun, baik Ye Chong maupun Liu Jing tidak mengetahui alamat spesifiknya. Liu Jing masih harus kembali dan bertanya kepada para tetua di Susan apakah mereka mengetahuinya. Keduanya tidak membuang waktu, mereka naik pesawat dari Bandara Internasional Van Digang dan langsung terbang kembali ke Susan. Sekitar sehari kemudian, kedua orang tersebut mendarat di Bandara Internasional Basu. Setelah turun dari pesawat, keduanya menuju Susan. Meskipun Ye Chong dan Liu Jing memiliki hubungan seperti ini sekarang, namun, Liu Jing masih khawatir untuk mengundang Ye Chong ke Susan sebagai tamu. Karena Ye Chong telah merampok garis keturunan Huang Long saat itu, dan dia sangat membenci Li Zizai. Justru karena itulah Liu Jing juga mendapat banyak hukuman. Selain itu, setelah Liu Jing menyelesaikan misinya, dia tidak segera melapor kembali ke Susan. Dia bahkan mengikuti Ye Chong ke Van Digang untuk bermain-main. Saya ingin tahu apakah dia akan dikritik ketika dia kembali. Ye Chong tidak peduli dengan hal-hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah mengembalikan garis keturunan Huang Long." "Bah, saya tidak percaya padamu," kata Liu Jing. Ye Chong terkekeh, "Untukmu, apa yang tidak bisa kuberikan kembali?" Meskipun dia tahu bahwa Ye Chong sedang mengolok-olok dirinya sendiri, Liu Jing masih sangat senang mendengar kata-kata seperti itu. Kedua orang itu berjalan sambil berbicara, dan segera sampai di Susan. Melihat sekeliling, berdiri sebuah gunung tinggi yaitu Susan. Susan megah dan memiliki puncak yang menjulang tinggi. Dilihat dari kejauhan, bagian atas gunung Susan hampir seluruhnya tertutup awan. Bahkan mata Dewa Naga Ye Chong tidak bisa melihat menembus lapisan kabut ini. Ini tentu saja lingkaran sihir di Gunung Su yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Di kaki Gunung Susan terdapat beberapa desa kecil. Karena dilindunginya Gunung Susan, desa tersebut menjadi sangat makmur. Bagaimanapun, segalanya selalu berjalan lancar di Susan. Orang-orang di kaki gunung juga menganggap orang-orang di Susan sebagai dewa. Kedua orang itu segera sampai di kaki gunung dan mulai mendaki. Gunung Su dikelilingi oleh puncak, dengan total 72 puncak berbeda, dan terdapat murid di setiap puncak. Dan di tengahnya adalah puncak utama Gunung Susan. Ye Chong dan Liu Jing mulai mendaki puncak utama Gunung Susan di sepanjang jalan mendaki gunung. Selama periode ini, Ye Chong melihat sinar cahaya datang dan pergi dari waktu ke waktu di sekitar puncak Gunung Su. Ini semua adalah murid dari Gunung Su, terbang dengan pedang. Ini adalah keahlian unik Susan, dan bahkan warisan Dewa Naga tidak memiliki metode yang sesuai. Meskipun Gunung Su tinggi, itu tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong dan Liu Jing. Kedua orang itu segera mencapai lereng gunung. Mulai saat ini, mereka memasuki lingkup sekte Susan, dan sebuah gerbang gunung besar berdiri di tengah gunung. Beberapa murid Susan berpakaian putih menjaga gerbang gunung, mencegah orang lain masuk. Namun, ketika mereka melihat Liu Jing, mereka semua sangat hormat dan bahkan memanggil kakak perempuan Liu Jing. Dan Ye Chong datang bersama Liu Jing, jadi tentu saja dia tidak akan dihentikan. Ye Chong merasa geli dan berkata kepada Liu Jing, "Sepertinya kamu masih sangat senior di antara murid-murid di Susan." Liu Jing berkata dengan sangat bangga, "Tentu saja." Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah pergi. Setelah itu mendaki 1000 anak tangga, kami sampai di puncak Gunung Susan, area pusat sekte tersebut. Tidak ada pintu di sini. Tetapi ada sebuah batu besar berdiri di sana,
dengan dua kata agung tertulis di atasnya, Susan. Dan di atas batu itu ditancapkan sebilah pedang. Di sebelah pedang terdapat lubang yang menembus batu. Ye Chong berjalan mendekat dan melihat dan menemukan bahwa batu ini bukanlah batu biasa. Bahkan jika dia menggunakan pedang tulang ikan, dia mungkin tidak dapat menembus batu ini. Dan seseorang yang bisa menusukkan pedang biasa ke batu ini pastilah seorang yang sangat ahli. Jadi, Ye Chong penasaran bertanya pada Liu Jing, apa yang terjadi? Liu Jing kemudian memberitahu Ye Chong sejarah ini. Ternyata hal tersebut tertinggal saat nenek moyang Susan berperang melawan orang lain. Pedang ini digunakan oleh nenek moyang Susan pada masa itu. Ye Chong dipenuhi dengan kekaguman setelah mendengar ini. Nenek moyang Susan benar-benar kuat. Dia benar-benar bisa memasukkan pedang ke dalam batu yang keras ini. Kekuatannya luar biasa. Saya kira orang yang melawannya akan mati dengan menyedihkan. Bukan, Liu Jing menggelengkan kepalanya. Tidak, pedang orang yang melawan leluhur langsung menembus batu ini. Kata Liu Jing sambil menunjuk ke lubang di sebelah pedang yang telah ditembus seluruhnya. Pedang itu ditinggalkan oleh nenek moyang Susan kita. Pedang orang itu menembus batu ini, kata Liu Jing. Ye Chong tercengang. Seberapa kuat lawannya? Melihat ekspresi Ye Chong, Liu Jing cukup bangga. Dan kemudian berkata, orang yang bertarung melawan leluhur Susan kita juga cukup terkenal. Dia adalah Dewa Pedang Krisan. Mendengar ini, Ye Chong merasakan garis gelap di wajahnya. Ternyata itu Dewa Pedang Krisan. Liu Jing ini sudah cukup. Jadi dia hanya mengatakannya secara langsung dan harus menjualnya secara besar-besaran. Namun, jika Dewa Pedang Krisan memiliki kemampuan seperti itu, maka Ye Chong tidak akan menganggapnya aneh. Lagi pula, sepengetahuan Ye Chong, Dewa Pedang Krisan saat ini adalah sosok terkuat di dunia seni bela diri Tiongkok yang pernah ia dengar. Kemudian, Ye Chong dan Liu Jing berjalan melewati batu dan berjalan ke gerbang istana Susan. Seluruh istana di Susan berbentuk persegi. Susan dibagi menjadi halaman dalam dan halaman luar. Mereka yang berada di halaman luar semuanya adalah murid dengan praktik kultivasi biasa yang lemah. Murid yang bisa memasuki halaman dalam pada dasarnya adalah murid yang akan menerobos Dewa Tanah. Yang terburuk semuanya adalah makhluk abadi setengah langkah. Jika ini dilakukan di luar, bahkan setelah ratusan tahun bercocok tanam, akan sulit untuk mencapai alam Dewa Tanah. Bahkan seseorang seperti Ye Chong, yang memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, baru saja menerobos ke Tanah Abadi. Di Gunung Su, tidak kurang dari 20 murid yang seusia dengan Ye Chong dan dapat mencapai tingkat Dewa Tanah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya budidaya Susan kaya dan fondasinya kuat, serta layak menjadi salah satu sekte teratas di Tiongkok. Ye Chong mengagumi dalam hatinya. Keduanya berjalan menyusuri jalan berbatu biru menuju pusat istana. Sepanjang perjalanan menuju gunung, saya bertemu banyak murid dari halaman luar Susan, dan mereka semua sangat menghormati Liu Jing. Ini juga membuat Liu Jing sangat bangga, merasa bahwa dia akhirnya berada di depan Ye Chong. Berjalan di dalam istana di Susan, Anda bisa melihat halaman, pavilion tepi sungai dan pepohonan rindang di mana-mana. Pemandangannya sangat indah dan auranya kaya. Di antara halaman, ada banyak alun-alun besar yang dipenuhi murid-murid yang berlatih. Segera, Ye Chong mengikuti Liu Jing dan tiba di gerbang halaman dalam Sushan. Terdapat telaga yang luas antara halaman dalam dan halaman luar. Liu Jing memberitahu Ye Chong, ini adalah danau suci. Dikatakan bahwa ada binatang suci yang hidup di danau, diam-diam menjaga Susan. Usia binatang suci itu dikatakan setua nenek moyang Susan kita. Pernahkah kamu melihat yang ini? Binatang mitos, Ye Chong bertanya. Liu Jing menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Chong merasa lucu di hatinya. Dia telah mendengar terlalu banyak legenda omong kosong seperti ini. Jadi dia mungkin tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Di atas danau terdapat jembatan batu yang memungkinkan 10 orang berjalan berdampingan menghubungkan kedua sisinya. Ayo pergi, kata Liu Jing. Setelah itu, kedua orang itu naik ke jembatan batu. Ye Chong sedang berjalan di atas jembatan batu. Ketika dia sampai di tengah jembatan batu, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang benar-benar siap untuk bergerak di bawah air. Apakah benar-benar ada binatang mitos?
Ye Chong bertanya-tanya. Pada saat ini, Liu Jing tiba-tiba berkata, apa yang terjadi? Ketika Liu Jing merasa aneh, dia tiba-tiba mendengar ledakan di atas air dan percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Dari bawah air, cahaya hijau tua yang membumbung ke langit menerobos air. Di dalam cahaya, sesosok makhluk besar muncul secara samar-samar. Percikan air jatuh ke danau satu demi satu, seperti hujan. Jembatan di atas air basah. Ketika murid-murid Susan di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mereka terus mundur. Liu Jing menjadi gugup, bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah beberapa detik, air turun, dan semua orang menemukan ada makhluk besar yang menginjak air. Raksasa ini memiliki panjang lebih dari 10 meter dan tinggi sekitar 8 meter, berwarna hijau tua dan memiliki anggota badan yang tebal. Ternyata itu adalah binatang legendaris Mo Qilin. Mo Qilin ini memiliki aura yang agung dan khusyuk. Mata seperti rubi itu menatap Ye Chong. Pertama kali Ye Chong melihat binatang raksasa ini, dia sangat terkejut. Tanpa diduga, air di Gunung Susan begitu dalam sehingga binatang dewa sebesar itu bisa bersembunyi. Ini adalah perasaan pertama Ye Chong. Kesan kedua Ye Chong adalah dia menyadari betapa binatang purba itu. Kirin, seperti naga, adalah makhluk yang hanya muncul di legenda kuno. Dan Mo Qilin ini terlihat besar, dengan sisik yang tebal, dan memiliki umur setidaknya ratusan tahun. Ketika murid-murid Susan di sekitarnya melihat Mo Qilin ini, mereka semua menundukkan kepala dengan hormat dan memberi hormat, bahkan ada yang langsung berlutut. Mereka tahu bahwa ini adalah binatang suci Susan, dan kualifikasi Mo Qilin lebih tinggi daripada kepala sekolah Susan saat ini. Bahkan kepala sekolah Susan dengan hormat akan memanggilnya Tuan. Mo Qilin biasanya mengintai di perairan ini, terkadang tidak keluar bahkan sekali dalam 100 tahun. Terakhir kali saya keluar, terjadi bencana besar di Susan. Pada akhirnya, Mo Qilin keluar dari air dan menyelesaikan bencana di Susan. Saat ini, hari musim panas terik, dan Mo Qilin tetap berada di dalam air untuk menghindari panas. Saya tidak menyangka hal itu akan muncul sekarang. Semua orang tahu bahwa begitu Mo Qilin muncul, sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang terkejut, dan mata Mo Qilin menatap Ye Chong, seolah menatap dunia. Ye Chong bingung, kenapa begini? Liu Jing, yang berdiri di sampingnya, melihat kebencian Mo Qilin terhadap Ye Chong, dan dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dan berkata, "Leluhur, Ye Chong ini bukan orang jahat. Apakah kamu salah paham tentang dia? Dia adalah tamu kami di Susan. Kumohon, jangan salah paham." Meskipun saya tidak tahu apakah Mo Qilin memahami kata-kata Liu Jing, terlihat bahwa Mo Qilin tidak siap memberikan wajah ini kepada Liu Jing. Mo Qilin membuka mulutnya dan menyemprotkan semburan air ke arah Ye Chong. Meskipun kolom air dimaksudkan untuk mengenai Ye Chong, Liu Jing berdiri di antara Ye Chong dan Mo Qilin, dan kolom air langsung mengenai Liu Jing. Kolom air itu seperti ular air, setebal mulut mangkok, menimbulkan cipratan dan bergerak sangat cepat meninggalkan sesosok hantu di udara. Liu Jing hanya merasakan hawa dingin di depannya, sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, kolom air telah mencapai di depannya. Kekuatan kolom air ini tidak lemah. Jika mengenai Liu Jing, dia mungkin tidak mati tetapi akan terluka parah. Ye Chong mengerutkan kening saat ini, dan dengan gerakan tubuhnya, dia tiba-tiba muncul di depan Liu Jing. Kemudian, dia mengambil Liu Jing dan menghindari kolom air yang datang ke arahnya. Kolom air melonjak dan menghantam tempat Ye Chong dan Liu Jing berdiri tadi dengan suara gemuruh, langsung menciptakan retakan pada jembatan batu yang keras. Pukulan ini tidak kalah kuatnya dengan pedang Dewa Tanah. Wajah cantik Liu Jing menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong memeluk Liu Jing dan mencapai tempat yang aman. Pada saat ini, sekelompok besar murid Susan berkumpul, memperhatikan dan menunjuk keduanya. Setelah Ye Chong menurunkan Liu Jing, dia menghunus pedang tulang ikan. Mo Qilin gagal dengan satu serangan, lalu menoleh ke arah Ye Chong lagi, bersiap melancarkan serangan kedua. Tentu saja, Ye Chong tidak akan dipukuli dengan sia-sia. Dia mengeluarkan minuman ringan, mengayunkannya dengan keras,
dan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit ditembakkan dan mengenai Mo Qilin. Pada saat yang sama, Mo Qilin juga menyemprot kolom air kedua. Detik berikutnya, kolom air bertabrakan dengan cahaya pedang, dan kolom air langsung dipecah oleh cahaya pedang, terpotong menjadi dua bagian. Momentum cahaya pedang tidak berkurang dan terbang langsung menuju Mo Qilin. Detik berikutnya, cahaya pedang menghantam tubuh Mo Qilin dengan keras. Namun, Mo Qilin memiliki sisik tebal di tubuhnya, dan pedang Ye Chong menebasnya, tetapi tidak membahayakan Mo Qilin. Ye Chong tidak bisa tidak mengaguminya, itu memang binatang purba, dan itu sangat kuat. Meskipun pedang Ye Chong tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Mo Qilin, itu benar-benar membuatnya kesal. Mo Qilin meraung, sekeras guntur raksasa, lalu Mo Qilin menginjak air, kolom air perlahan naik, dan Mo Qilin terbang ke udara setinggi sekitar 10 meter. Matanya yang seperti rubi bersinar dengan cahaya merah. Tampaknya Mo Qilin akan menggunakan gerakan membunuh yang nyata, bukan hanya pertarungan kecil. Mo Qilin tiba-tiba meraung ke arah langit. Pada saat ini, langit berubah drastis. Sekelompok awan gelap tiba-tiba muncul entah dari mana di langit yang semula cerah dan cerah. Kegelapan menutupi langit dan matahari, seolah seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan. Segera setelah itu, hanya ada suara guntur. Mo Qilin meraung, dan sambaran guntur jatuh dari langit, dikendalikan oleh Mo Qilin, dan langsung mengenai Ye Chong. Teknik rahasia Susan dalam mengendalikan pedang Dewa Petir diwarisi dari Mo Qilin ini. Dapat dikatakan bahwa Mo Qilin adalah nenek moyang dari kumpulan ilmu pedang ini. Oleh karena itu, teknik pengendalian guntur yang digunakan oleh Mo Qilin jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Liu Jing. Saya melihat guntur lapangan jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menghantam Ye Chong. Dan Ye Chong merasakan penindasan yang sangat kuat dari kejauhan. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini mungkin tidak mampu menandingi kekuatan guntur ini. Sekarang, Ye Chong hanya bisa mengandalkan tubuh emasnya yang tak terkalahkan untuk mencoba menahan pukulan ini. Dan tepat ketika Ye Chong hendak menahan pukulan itu dan kemudian mengaktifkan kekuatan esensi di tubuhnya untuk menghadapi Qilin, sosok putih tiba-tiba terbang melintasi langit. Sosok putih itu langsung muncul di depan Ye Chong dan Mo Qilin. Pada saat yang sama, petir menyambar tepat pada waktunya, menyambar sosok putih itu tanpa memihak. Ye Chong merasa aneh, tidak tahu siapa yang muncul di depannya. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk berpikir sekarang, karena petir akan menyambar. Pada saat kritis, sosok putih itu mengulurkan tangannya, dan diagram Tai Chi besar muncul di tangannya, seperti perisai. Detik berikutnya, guntur dan kilat menghantam diagram Tai Chi. Saya melihat guntur dan kilat memasuki diagram Tai Chi, tetapi setelah itu, seperti sapi lumpur memasuki laut, dan tidak ada suara sama sekali. Guntur dan kilat menghilang begitu saja, baru saat itulah Ye Chong melihat dengan jelas bahwa dia adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Pada saat ini, Liu Jing di sebelahnya berteriak, "Tuan!" Ternyata lelaki tua ini adalah guru Liu Jing, kepala sekolah Susan saat ini, Xuan Zhenren. Tuan Xiang Xuan mengabaikan Ye Chong dan Liu Jing, tetapi langsung terbang ke sisi Mo Qilin. Saya melihat guru Xuan membungkuk dalam-dalam kepada Mo Qilin. Lalu, saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada Mo Qilin. Mereka berbicara selama 5 menit. Kemudian, Mo Qilin menghembuskan nafas yang penuh dengan uap air. Kemudian Mo Qilin berubah menjadi seberkas cahaya berwarna tinta, menyelam ke dalam air lagi, dan menghilang. Permukaan air kembali tenang seperti semula. Murid-murid Susan di sekitarnya sedang membicarakannya saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Mo Qilin masuk ke dalam air, Dak Xuanzhen terbang kembali ke tanah dan menatap Liu Jing dan Ye Chong. Liu Jing buru-buru datang dan berkata, "Tuan, Anda terlalu kuat, berkat kehadiran Anda, leluhur ini menjadi gila karena suatu alasan. Jangan kasar kepada leluhur kami." Liu Jing belum mengatakan apapun. Setelah itu, dia dihentikan oleh Dak Xuanzhen. Liu Jing menjulurkan lidahnya. Sekarang setelah mereka dekat,
Ye Chong tahu bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang sama yang tiba-tiba muncul ketika Ye Chong dan paman juniornya sedang mengobrol di telepon dan memaksa mereka menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan. Di luar dugaan, kekuatan lelaki tua ini begitu menakutkan. Ye Chong menghela nafas pada dirinya sendiri. Kemudian, Tuan Xuan memandang Ye Chong. Liu Jing dengan cepat memperkenalkan, "Tuan, dialah yang membunuh orang yang menyebabkan kekuatan dunia berfluktuasi, dan saya menangkapnya." My Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya, tapi dia ditangkap oleh Liu Jing. Namun, Liu Jing hanya mengatakan bahwa Ye Chong membunuh Paus Jerman dan Austria, tetapi tidak berbicara tentang perampokan garis keturunan Huanglong oleh Ye Chong. Master Xuan mengangguk pada Ye Chong dan berkata, "Ya, dia memang seorang jenius muda." Kemudian, Liu Jing dan Ye Chong mengikuti Master Xuan ke lobi Gunung Susan. Melihat sekeliling, aula pertemuan ini tampak seperti istana surgawi dari keluarga abadi. Di keempat sisi aula terdapat cekungan, dan Anda dapat melihat pemandangan pegunungan di sekitarnya. Lingkungan sekitar diselimuti lapisan pelindung yang kabur dan transparan, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Saat ini, beberapa tetua dari Susan sedang duduk di lobi. Ketika mereka melihat kepala sekolah Daksuan Zhenren datang, mereka semua memberi hormat. Dan paman junior Liu Jing juga ada di sini. Dia seumuran dengan Liu Jing, berdiri di samping dan mengedipkan mata pada Liu Jing. Ketika banyak tetua melihat Ye Chong, mereka sangat penasaran dan mulai melihat ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, beberapa murid halaman dalam sedang menunggu di luar pintu, dan Ye Chong menemukan bahwa Li Zizai, Wang Mei dan yang lainnya ada di sana. Pada saat ini, seorang tetua berjubah ungu bertanya, "Apa yang terjadi barusan? Mengapa leluhur Mo Qilin tiba-tiba keluar dari air? Mungkinkah terjadi sesuatu yang besar?" "Dia adalah pemimpin Xiao Cui Feng. Anak inilah yang menyebabkannya," kata Tuan Xuan sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang memandang Ye Chong. Pemimpin puncak Dayu yang lain berkata, "Nenek moyang tidak akan muncul tanpa alasan. Pasti karena ia menemukan situasi yang sangat berbahaya, ia keluar untuk memperingatkan kita. Ini menunjukkan bahwa anak ini sendiri adalah ancaman besar bagi Gunung Su kita." "Iya, lebih baik kita singkirkan dia sekarang," kata Master Balai Hukum yang membidangi hukum. "Iya, saya setuju," kata Kepala Xiao Kui Feng. Semua orang berbisik di antara mereka sendiri, sepertinya memutuskan hidup atau mati Ye Chong secara pribadi. Dan mereka mengatakan ini di depan Ye Chong, tanpa menganggap serius Ye Chong sama sekali. Liu Jing mendengar ini dan berkata dengan cepat, "Sesepuh dan guru, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" "Apakah ada kesalahpahaman? Apakah Anda mempertanyakan nenek moyang kita? Apakah menurut Anda nenek moyang kita akan melakukan kesalahan?" Kepala puncak Dayu memarahi. "Kamu harus tahu bahwa nenek moyang kita adalah yang terbaik di dunia dalam meramalkan bahaya," kata Kepala Xiao Yufeng. "Meskipun semua orang ingin membunuh Ye Chong, masalah ini tetap bergantung pada keputusan pemimpin." Setelah itu, semua orang memandang ke arah kepala sekolah. Pada saat ini, pemimpin Susan, Xuan Zhenren, memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Kami, Susan, bukanlah iblis dan kejahatan, dan kami tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Anak ini tidak melakukan apapun yang merugikan. Jika kita membunuhnya sekarang, dia tidak ada bedanya dengan iblis." Namun, banyak tetua tidak berpikir demikian. Karena itu, tapi, Xiao Yufeng ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini, kepala sekolah Susan melambaikan tangannya dan menghentikan para tetua lainnya untuk berbicara lagi. Pada saat ini, Wang Mei, yang sedang berdiri di depan pintu, tiba-tiba berkata dengan keras, "Tuan, anak laki-laki inilah yang merampas garis keturunan Huanglong dari kita. Dia menggunakan beberapa trik untuk membingungkan saudari muda Liu Jing. Saudari muda tertipu olehnya, dan itulah mengapa dia berhasil. Dia mendapatkan darah Huanglong." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menatap Ye Chong lagi. Beberapa tetua mulai berbicara lagi. Wang Mei menunjukkan ekspresi bangga. Li Zizai di sebelahnya juga tampak ingin memberi pelajaran pada Ye Chong, dengan cibiran di wajahnya.
Ternyata dia mencuri garis keturunan Huang Long. Garis keturunan Huang Long adalah harta langka yang selalu saya perhatikan. Susan, ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Susan, akan dibawa pergi oleh anak ini, sepertinya. Instruksi Mokilin itu tidak salah, beberapa kepala berkata satu demi satu. Pada saat ini, Guru Siang Xuan tersenyum tipis dan berkata, sejak zaman kuno, semua harta spiritual di dunia telah diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Itu semua tergantung pada kebetulan. Teman kecil ini mendapatkan darah Huang Long. Itu adalah kesempatannya. Dia hanya bisa itu menunjukkan bahwa Susan kita tidak memiliki peluang untuk melakukan ini. Ye Chong harus mengatakan bahwa Tuan Xuan melihat semuanya dengan sangat jelas. Liu Jing juga berkata dengan cepat, para tetua terkasih, Ye Chong bukanlah orang jahat. Dia juga membunuh Paus Jerman dan Austria sebelumnya. Orang kuat yang paling baru lahir di dunia barat. Dialah yang menyebabkan fluktuasi kekuatan dunia. Apa? Apakah kamu dibunuh oleh anak ini? Banyak kepala yang terkejut. Tampaknya kekuatan anak ini luar biasa dan tidak dapat dipertahankan. Iya, anak ini mungkin benar-benar menjadi musuh kita di Susan di masa depan. Liu Jing terdiam. Dia awalnya berbicara untuk Ye Chong. Tapi tiba-tiba, itu menjadi bumerang, kekuatan Ye Chong terlalu kuat, yang menimbulkan ketakutan di antara para pemimpin. Liu Jing khawatir jika ini terus berlanjut, Ye Chong akan terbunuh. Jadi, Liu Jing melanjutkan, tidak, para tetua, Ye Chong adalah orang baik, dia tidak akan menjadi musuh kita di Susan, haha. Belum tentu demikian, Kepala Dayu Pik berkata, kamu lupa pelajaran yang didapat 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, ada seorang pengkhianat di Susan yang menimbulkan kerugian besar, semua pemimpin beberapa puncak gunung terbunuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali berdiskusi. Pada saat ini, Liu Jing berdiri dan berkata, guru dan orang tua yang terkasih, saya yakin Ye Chong tidak akan menjadi musuh kita di Susan, dia dan kita akan selalu bersama. Omong kosong ini, kata pemimpin puncak Dayu. Iya. Saudari muda Liu Jing, jangan hanya mengandalkan favoritisme guru untuk berbicara omong kosong di sini. Ini akan mempengaruhi rencana Susan yang sudah berusia seabad. Mengapa Anda mengatakan itu? Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, Anda akan bertanggung jawab ketika itu terjadi. Waktunya tiba. Bisakah Anda membelinya? Wang Meiye dan orang lain di bawah berkata satu demi satu. Banyak tetua juga memandang Liu Jing. Dari mata mereka terlihat bahwa mereka tidak mempercayai perkataan Liu Jing. Saat ini, Ye Chong berdiri di sana, masih santai dan puas. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan para tetua ini. Jika para tetua ini ingin membunuhnya, paling buruk, Ye Chong akan melarikan diri lagi. Meskipun Ye Chong tahu bahwa Susan memiliki fondasi yang kuat, kekuatannya saat ini mungkin bukan lawan dari orang-orang ini. Namun, Ye Chong juga takut. Wajah cantik Liu Jing memerah ketika semua orang mengatakannya. Tetapi Liu Jing juga sedikit cemas saat ini. Untuk menyelamatkan nyawa Ye Chong, dia harus mengatakan yang sebenarnya, saya telah berkomitmen padanya. Segera setelah kata-kata ini keluar. Seluruh orang di aula Susan terdiam. Apa? Li Zizai sangat marah saat mendengar ini. Liu Jing, kamu benar-benar pergi bersamanya. Wang Meiye juga terkejut saat mendengar ini. Liu Jing mengangguk, menggigit bibirnya, dan berkata, Ye Chong adalah laki-lakiku sekarang, jadi dia pasti tidak akan mengkhianati kita di Susan. Saat dia mengatakan ini, wajah Liu Jing memerah. Saat ini, Susan sedang gempar. Banyak tetua juga saling memandang. Ye Chong memandang Liu Jing dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Liu Jing mengatakan hal ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, beberapa tetua mulai berdiskusi satu sama lain. Para murid yang mengelilingi pintu juga berisik. Pemimpin balai hukum mengumumkan dengan keras, semuanya, diamlah. Pada saat ini, semua orang terdiam. Kalau begitu, jika Ye Chong ini bersedia bergabung dengan kami di Susan, semua ini tidak masalah, kata Kepala Dayu Pik. Yang lain juga setuju, ya, ini adalah kompromi. Meskipun garis keturunan Huang Long telah diambil oleh Ye Chong, jika Ye Chong bergabung dengan Susan sekarang, maka garis keturunan Huang Long masih dapat dianggap sebagai Susan.
Garis keturunan Huanglong masih ada di Susan. Banyak pemimpin setuju dengan gagasan ini. Liu Jing memandang Ye Chong. Sebenarnya dia diam-diam berharap Ye Chong bisa bergabung dengan Susan. Tanpa diduga, Ye Chong berkata tanpa berpikir, "Semuanya, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya orang yang bebas dan longgar, jadi saya tidak ingin bergabung dengan geng manapun." Mendengar ini, beberapa pemimpin mengerutkan kening. Anda tahu, Susan mereka juga merupakan sekte abadi yang kuno dan terkenal. Banyak orang ingin masuk, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Tidak ada seorang pun yang pernah menolak ranting zaitunnya. Itu sungguh tidak sopan. Para pemimpin sedikit kesal dan memandang guru Suan-Suan. Jelas, sekarang semua orang ingin segera menyingkirkan Ye Chong. Master Siang Suan tersenyum tipis dan berkata, "Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Teman kecil ini pasti tidak akan menjadi manusia fana di masa depan. Mungkin kita akan benar-benar menunda dia di Susan. Lupakan saja, teman kecil, kamu masih menjadi tamuku di Susan." Melihat kesimpulan akhir dari peti mati Daksuan Daois, semua orang tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa diam-diam menyetujuinya. Li Zizai mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, "Brengsek." Namun, berita bahwa Liu Jing, Dewi Gunung Su, diperkosa oleh babi luar dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Su. Untuk sementara waktu, murid Susan yang tak terhitung jumlahnya kehilangan jiwa mereka di Lanqiao dan diam-diam menangis di malam hari. Ye Chong melihat bahwa Tuan Suan-Suan memang bukan orang biasa, dan dia juga sedikit menghormatinya. "Terima kasih atas pengertianmu, Pendeta Tao," Ye Chong berkata. "Tentu saja, meskipun aku, Ye Chong, mendapat garis keturunan Huanglong, ketika aku mendapat garis keturunan Huanglong, aku juga mendapat banyak bantuan dari Susan, dan aku belum tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada kalian semua." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan beberapa buku rahasia dari senjata ajaib luar angkasa. Dia melanjutkan, "Gadget kecil ini harus dianggap sebagai ucapan terima kasih saya." Melihat Ye Chong mengeluarkan beberapa buku rahasia, pada awalnya, beberapa kepala meremehkan. Seberapa kayakah warisan Susan mereka? Bukankah beberapa buku rahasia ini masih hilang? Alhasil, ketika mereka melihat nama-nama buku rahasia tersebut, mereka semua tercengang. Teknik sejati angin dan guntur, kontrol surga tanpa pedang, diagram Bagua Xuanxing, manual budidaya pil kelas 8. Masing-masing buku rahasia ini sebenarnya menutupi kekurangan keterampilan, budidaya, dan ramuan Susan yang ada. Susan menginginkan rahasia ini sejak nenek moyangnya dimulai. Semuanya dibawa keluar oleh Ye Chong. Ini adalah prioritas utama Susan. Semua orang tidak mengerti mengapa Ye Chong memiliki buku rahasia ini. Yang lebih membingungkan lagi adalah, bagaimana Ye Chong mengetahui kekurangan Susan? Apakah Anda dapat menemukan rahasia ini? Dari mana asalnya? Pemimpin Xiao Yufeng bertanya. Mengenai pertanyaan ini, Ye Chong sedikit tersenyum dan tidak menjawab. Secara alami, semuanya dicatat dalam warisan Dewa Naga. Rahasia-rahasia ini cukup membuat para pemimpin ini tercengang. Dan Tuan Siang Suan semakin merasa bahwa Ye Chong tidak terduga. Tuan Siang Suan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, hadiah ini terlalu berharga." Tuan Siang Suan berkata bahwa itu sangat berharga sambil menyimpan semua buku rahasia, karena takut Ye Chong akan menyesalinya. Ye Chong juga terhibur di dalam hatinya, ini bukan apa-apa. Faktanya, buku-buku rahasia ini hanyalah harta yang tak ternilai bagi Susan, dan nilainya secara alami bernilai darah naga kuning. Banyak kepala sekarang tertawa dan memperlakukan Ye Chong sebagai tamu terhormat. Hal ini membuat Li Zizai sangat marah. Li Zizai awalnya ingin meminta para tetua untuk berurusan dengan Ye Chong, tapi tanpa diduga, para tetua ini disuap oleh buku rahasia. Kemudian, Tuan Xingxuan mengatur agar paman junior Liu Jing menghibur Ye Chong. "Jing Yu, aku serahkan padamu untuk menghibur teman kecilku. Ingat, kamu harus menghiburnya dengan baik," kata Tuan Xiangxuan, Yi Kuyu. "Iya, jika Anda punya waktu, datang dan lihat puncak dayu kami." Kepala puncak dayu benar-benar mengubah wajahnya. Jing Yu adalah paman junior Liu Jing, yang nama budanya adalah Jing Yu Tao. Jing Yu menjawab,
lalu meninggalkan ruang tamu bersama Ye Chong dan Liu Jing sambil tersenyum. Jing Yu dan Liu Jing memiliki usia yang hampir sama. Meskipun mereka lebih tua, mereka berdua belajar keterampilan dari guru Xuan Xuan. Mereka memiliki hubungan yang baik sejak kecil. Mereka bertiga berjalan sampai ke halaman tempat tinggal Jing Yu dan menemukan sebuah paviliun untuk duduk. Jing Yu tidak sabar untuk bertanya. Aku berkata, Jing Jing, apakah kamu benar-benar tidur dengan Ye Chong? Kalian berdua? Wajah Liu Jing tiba-tiba memerah, dan dia dengan cepat berkata, Paman, bisakah kamu serius? Meskipun tidak ada jawaban langsung. Itu menjelaskan semuanya. Jing Yu tampak sedikit kecewa dan berkata, Hei, sayang sekali, bersambung.